Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksan Setiawan, Stambuk O271-19013, jurusan Aquacultur, Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Tadulako. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang spermatogenesis, oogenesis, fitelogenesis, fekunditas, bagian-bagian telur, ukuran telur, pembuahan, dan penetasan telur, serta tingkah laku reproduksi pada ikan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan spermatozoa dari sel-sel epitel geminal. Sehubungan dengan proses tersebut, terjadi perubahan-perubahan atau perkembangan dari gonad ikan pada testis. Proses spermatogenesis. Yang pertama itu spermatogonium yang bersifat diploid yang melakukan pembelahan secara mitosis menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer yang bersifat diploid dalam profase meiosis 1 melakukan pembelahan meiosis 1 yang menjadi spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder yang bersifat haploid melakukan pembelahan meiosis 2 yang menjadi spermatid yang bersifat haploid berdiferensiasi menjadi sel sperma yang bersifat haploid. Selanjutnya, oogenesis. Oogenesis merupakan suatu pembentukan sel telur pada betina. Proses oogenesis yang pertama oogonium yang bersifat diploid membelah menjadi oosit primer dalam tahapan profase meiosis 1 dan melakukan pembelahan secara meiosis 1 menjadi oosit sekunder yang bersifat haploid dan badan polar pertama yang bersifat haploid. Oosit sekunder membelah menjadi ovum atau bersifat haploid dan membelah menjadi badan polar kedua yang bersifat haploid. Selanjutnya, proses fitelogenesis. Proses fitelogenesis dimulai pada saat ikan mengalami pemijahan, di mana otak menangkap sinyal dari lingkungan, diteruskan ke hipotalamus. Hipotalamus bereaksi dengan menghasilkan hormon gonadotropin atau GnRH dan DA yang bekerja secara hipofisa. Hipofisa bekerja dengan cara mensintesis lipid di hati yang kemudian menghasilkan fitelogenin, yang selanjutnya mendeposisi kuning telur dan oosit di ovarium pada saat maturasi dan ovulasi. Selanjutnya, fekunditas. Fekunditas, jumlah telur masak sebelum dikeluarkan pada waktu ikan memijah. Pada fase ini, ikan akan melakukan pemijahan, atau ikan dapat tahap pematangan gonad sampai puncak pematangan sel telur atau sel sperma. Selanjutnya, bagian-bagian telur. Yang pertama, bagian terluar telur terdapat dua kutub, yaitu vegetatif dan anima. Kemudian, pada lapisan kedua ada korion. Selanjutnya ada selaput vitelin, lapisan ketiga setelah korion. Lalu mikropil, kemudian selaput plasma, dan terakhir oil globule yang berada pada inti telur. Kemudian telur ikan biasanya berukuran sangat kecil, yaitu berkisar antara 0,2000 sampai 0,9247 mm. Selanjutnya pembuahan. Pembuahan yaitu proses bertemunya sel sperma dan sel telur. Pada ikan ada dua jenis pembuahan, yaitu pembuahan internal dan eksternal. Selanjutnya penetasan telur. Penetasan telur ialah suatu proses perkembangan embrio di dalam telur hingga menetas yang bertujuan untuk mendapatkan individu baru. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetasan telur yaitu suhu, kadar oksigen terlarut, salinitas, pH, dan intensitas cahaya matahari. Selanjutnya, tingkah laku reproduksi pada ikan. Ikan jantan dan betina sama-sama melepaskan sperma dan telur melalui bermacam-macam cara agar terjadi pembuahan. Pada musim kawin, para jantan memberikan tanda atau sinyal yang akan ditangkap oleh betina. Para jantan berperan dan bergerak aktif untuk menarik dan meyakinkan para betina untuk bekerja sama agar proses pembuahan dapat terjadi. Pada umumnya, ikan jantan memiliki warna yang lebih mencolok dan cantik,
yang berguna sebagai pemikat para betina. Baik, itulah tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.